sayangnya saudara, sayangnya Petrusnya sendiri yang mengatakan itu, bahwasanya dia tidak mengalami kematian, melainkan diangkat langsung oleh tangan kanan Elohim. Sedangkan di data 36-nya Petrusnya mengatakan, oleh karena itu orang-orang Israel harus tahu Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian angkatan jahat. Itu sama seperti di Al-Quran. Karena yang disalibkan ini adalah penyesat, maka Allah menjadikan iblis sebagai sembahan-sembahan orang-orang kafir. Bukankah kemudian Yesus sendiri mengatakan Yudas itu iblis? Coba. Dan ketika dia bangkit, dia mengatakan, kepada aku telah diberi kuasa. Sedangkan yang menjanjikan kuasa surga, langit dan bumi itu iblis. Yesus dicobai oleh iblis. Lukas 4 nomor 6. Yesus dicobai. Iblis berkata, "Hei Yesus, ya paman, jika engkau menyembahku, segala kuasa langit dan bumi dan kemegahan bumi ini akan aku berikan kepadamu, sebab aku berkuasa, sebab aku iblis berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki." Nah, iblis memberikan kuasa itu kepada si mayit yang ada dalam kubur. Maka ketika ia bangkit, dia berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa." Siapa yang memberikan kuasa kepada si mayit ini? Ada. Hukum Taurat memang gak ada untuk kami. Lah, lalu pondasinya Yesus mati untuk membatalkan Taurat itu untuk sopo? Ya untuk siapa? Kok di situ dikatakan Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Kita ini sopo, rek? Lawang Taurat itu hanya untuk Bani Israel, kok kita? Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, Al-Quran menjelaskan hukum Torah hanya untuk Bani Israel, Isa hanya untuk Bani Israel, Bible pun menjelaskan Torah hanya untuk Bani Israel, dan Yesus hanya untuk Bani Israel. Lalu Kristen ini sopo, anak muda? Kristen ini sibuk sendiri. Tak ada hukum yang datang kepada mereka, mereka sibuk nyembah Yesus, mengkitabkan Roma, Galatia, Filipi, ibadahnya minggu, masuk ke gereja, mengharap sesuatu yang hanya mimpi, angan-angan, khurafat, tidak ada dasar pijakan. Kalau Al-Quran menyembah Allah, Allahnya yang mengajarkan, innani anallah. Kalau Islam beribadah kemudian menyembah kepada ilahnya, ada perintah. Kalau Islam berbicara tentang kitab sucinya, ada kitab suci yang berbicara tentang Islam. Kalau Islam berbicara tentang Nabi Muhammad berbicara tentang umat Islam. Tapi Kristen berbicara tentang Eloah, Elohim, Yothafe, Adonai, Hasem. Tak ada oknum yang disebutkan ini berbicara tentang Kristen. Kalau Kristen berbicara tentang Injil, Injil tidak berbicara tentang Kristen. Kalau Kristen berbicara tentang Yesus, Yesus tidak berbicara tentang Kristen. Jadi Kristen ini siapa, rek? Ini kata Quran. Saya simpulkan sekali lagi. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Sampaikan, serukan, wahai Nabi Muhammad. Katakan kepada mereka, tunjukkan kebenaran kalian kalau kalian adalah orang-orang yang benar. Kalau kalian tidak mampu menunjukkan kebenaran yang ada di dalam diri kalian sebagai saudara saya Kristen, maka yang ada hanyalah kesesatan yang dibungkus seakan-akan benar. Karena Yesus mengatakan begini, saya kutip di dalam pengajaran beliau, Matius 21 misalnya, di data nomor berapa itu? Matius 21 nomor 43, saudara-saudara. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, mana Yesus mengatakan bahwa dia diutus kepada di luar Yahudi yang akan membuahkan kerajaan itu? Ada enggak? Ada enggak kisi-kisi pengajaran Yesus menghantarkan kita menjadi Kristen, penyembah anak orang? Ada enggak? Tak ada, sepi pemberitaan. Oleh karena itu, satu-satunya kembali kepada Quran yang mengatakan, hei kalian, jika kalian adalah orang benar, coba tunjukkan mana kebenaranmu. Nah, yang sesederhana ini, saya bertanya,
Jika Kristen itu adalah agama yang benar, tolong tunjukkan di mana Yesus mengatakan dia diutus kepada orang-orang di luar Yahudi. Saya butuh dalil, silakan. Gimana? Saya mau menjawab, bisa? Silakan Ibu Caroline. Selamat malam semua. Ini Kang Dito, Alif, dan Juma. Saudara-saudara semuanya, selamat malam. Salam kenal bagi yang belum kenal. Saya mau menjawab Zuma, kayak itu ya, game Zuma gitu ya. Saudara Bang Zuma, saya mau menjelaskan ayat yang Bang Zuma minta ya. Di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kata Yesus, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Jadi jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa muridku. Ya, jelas ya. Indonesia juga ya. Indonesia juga Bu ya. Ya, semua bangsa. Betul. Arab juga. Arab juga, semua bangsa. Lanjut dulu. Ya lanjut Ibu, lanjut. Itu dalilnya ya, Juma. Menjawab, Quranmu menjawab. Alkitab menjawab Quranmu. Ya. Oke, sudah giliran saya. Masya Allah. Ini sangat luar biasa jawabannya. Jadi gini ya saudara, kita itu bukan hanya sekedar modal mulut. Di dalam beragama itu kudu wajib terkoneksi mulut kita itu, lidah kita itu dengan akal. Kalau hanya modal mulut, tidak berakal, cicak pun bisa bernyanyi. Anda membantah Al-Quran dengan Matius 28. Hei saudara, Yesus sudah menamatkan ajarannya. Yohanes 17:8. Dengarkan pelan-pelan yang saya uraikan ini. Dengarkan pelan-pelan. Tenangkan diri Anda, dengarkan pelan-pelan. Yang Islam juga, saudara-saudara saya di bawah, anak-anak saya, dengarkan. Yesus berkata, sebagaimana dalam Al-Quran juga Nabi Isa alaihissalam juga berkata di dalam surah Al-Maidah ayat 116-117. Nabi Isa berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dia tidak punya hak mengatakan sesuatu yang bukan haknya. Yesus juga menutup perkataan-perkataannya itu. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka semua telah menerimanya. Segala firman itu tidak ada Matius 28. Yesus tidak pernah menyampaikan sebelum dia menutup ajarannya, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu nggak ada, itu ajaran Yesus itu nggak ada. Nggak ada. Ini yang pertama. Jadi kalau Yesus tidak pernah mengatakan kepada Bani Israel muridnya, pergilah, sebab kepada aku telah diberi kuasa baik langit maupun di bumi. Maka ini siapa ini? Ini siapa ini? Yang mengatakan kepadaku telah diberi kuasa. Yesus yang aslikah atau Yesus yang palsu? Karena Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Yesus. Hati-hati, kata Yesus tuh kepada Bani Israel. Murid-murid yang telah disampaikan kepada mereka pemberitaan, segala firman, segala kuasa, segala apa yang Tuhan berikan melalui Yesus. Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus dari kota Nazaret, yang ditentukan oleh Tuhan Elohim untuk menjadi perantara bagi manusia, yang melakukan kemudian tanda-tanda, mujizat, kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Terjawab toh? Bahwa orang Israel harus tahu Yesus ini adalah perantara, bukan Tuhan itu sendiri.
Bukan dia yang melakukan kemudian kuasa itu sendiri, tetapi Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, itu Yesus yang betul. Tapi kalau dia mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, tunggu dulu, itu siapa? Untuk mendeteksi bahwa yang di dalam Matius 28 ini Yesus asli atau Yesus palsu, baca nomor 20-nya. Itu kuncinya tuh. Kita baca nomor 20. Apa nomor 20-nya? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini deteksi. Ini orang berakal ini akan sampai ke situ. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kita deteksi dulu. Mana perintah Yesus agar orang menyembahnya? Enggak ada kan? Berarti ini bukan Yesus. Mana perintah Yesus agar orang menjadi Kristen? Enggak ada kan? Berarti ini bukan Yesus. Mana perintahnya agar orang ibadah hari Minggu? Enggak ada kan? Berarti ini bukan Yesus. Mana perintahnya agar manusia memakan semua makanan, memakan semua binatang, memakan semua apa yang diharamkan Tuhan, meminum semua apa yang diharamkan Tuhan? Enggak ada kan? Berarti ini bukan Yesus. Mana perintahnya Natalan? Mana perintahnya merasulkan Paulus? Mana perintahnya mengkitabkan 13 buku Paulus? Ada? Enggak ada kan? Berarti saudara-saudaraku Kristen menerima perintah ibadah minggu, menerima kemudian ajakan tidak bersunat, menerima ajakan menganggap hukum Tuhan itu sampah, itu bukan dari Yesus, tetapi penyesat yang ngaku-ngaku Yesus. Lagi-lagi Al-Quran tidak pernah goyah. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ketika Anda ingin memenggal kebenaran Al-Quran dengan membawa data Matius nomor 19 ini, endingnya ada 20. Maka Yesus berkata apa? Kamu ingin melihat nabi palsu? Kamu ingin melihat nabi palsu yang menerima kemudian ajaran dari setan? Kata Yesus, lihat dari buahnya. Apa buah? Pengajarannya. Kalau ajarannya itu tidak pernah aku ajarkan, itu bukan dari aku, Cak Ayu. Itu bukan dari aku. Ingat sekali lagi, kembali rolnya. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Hayo, ada enggak kemudian Matius 28 di situ? Ketika murid-muridnya telah menerima, ada enggak perintahnya untuk ke seluruh bangsa? Enggak ada. Yang murid-murid terima, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke Indonesia, Cak Ayu. Itu firman yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Seperti itu, saudara. Jadi saya simpulkan sekali lagi, untuk mengetahui bahwa yang berkata yang keluar dari kubur itu Yesus yang asli atau bukan Yesus yang asli alias palsu, tolong tunjukkan di mana Yesus pernah dengan sombong berkata di dalam firman yang diterimanya dari Elohim untuk Bani Israel, kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi. Tunjukkan data itu. Silakan. Kamu lari kemana-mana, Juma. Tadi kamu tanya di mana Yesus untuk semua bangsa. Kamu tanya itu pertanyaan tadi, jangan kau lari-lari kemana-mana. Kamu tadi bertanya di mana Yesus untuk semua bangsa. Kamu tadi mengatakan Yesus hanya untuk Israel. Itu aja fokus. Gak usah kau babi sampai Medan, sampai Jakarta. Kamu tadi bertanya di mana Yesus untuk semua bangsa. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Yesus sendiri berkata perintah untuk memberitakan Injil. Yesus berkata, Yesus memberkati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan semua kuasa di surga dan bumi. Di mana nih? Itu ucapan yang muncul Matius. di luar kelas Yesus, Mbak. Yesus sendiri berkata, Sekarang Matius 28 yang ke-18 Yesus berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
Di Oke, baik. Matius 28 ayat 18, Oke. Yesus berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, ya, Yesus berkata, baik. Yesus mendekati mereka dan Oke. berkata, kepadaku Oke. telah diberikan segala kuasa di sorga dan Oke. di bumi. Karena itu baik. pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah Oke. mereka dalam Sip. nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke, baik. Sekarang saya boleh bertanya. Kamu tadi Sekarang jelas fokus. saya boleh pada tanggapi nggak ini? pertanyaanmu. Mana Yesus untuk semua bangsa? Kamu bilang Yesus hanya untuk Israel. Itu fokus. Iya. Kamu harus kemana-mana. Oke. Jelaskan babi bibu Baik. hanya menyesatkan orang. Baik. Saudari Carolina, percayakah Anda Yesus berkata agar waspada kepada Yesus palsu? Percaya nggak? Jangan lari kemana-mana. Yesus pasti. Ya, saya tanya dulu dong. Yang saya tanya itu kan ucapan Yesus anak Maria, bukan ucapan Yesus palsu. Kan jelas pertanyaan saya. Al-Quran kan menarasikan itu kan. Wa ma katalu wa ma salabu. Yesus juga menarasikan itu. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus. Kan jelas tuh. Sekarang uraiannya, sebelum muncul Yesus yang keluar dari alam kubur, Yesusnya berkata, segala firman telah aku tamatkan. Selesai. Nah, sekarang ada tambahan. Kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah Carolina sebagai pastor, sebagai pendeta. Ada tambahan? Enggak ada tambahan. Makanya Yesus minta waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Jangan kamu percaya. Lah kok di situ percaya? Kenapa di situ percaya? Karena ente bukan murid Yesus. Begitu saudariku Carolina. Neraka itu luas dan siap melulantakkan diri Anda kalau Anda tidak menggunakan akal, hanya egois aja. Pertanyaan saya saudari. Habis ini Anda bicara. Ini pertanyaan saya. Ini pertanyaan saya. Adakah Yesus meminta Bani Israel, bukan Kristen ya, agar waspada kepada Yesus palsu? Karena Yesus palsu itu akan datang dan kemungkinan besar kata Yesus akan menyesatkan murid-murid asli juga. Matius 24 nomor 24. Matius 24 nomor 23 sampai 26. Lukas 21 nomor 8. Tolong Anda jawab dengan jujur. Silakan. Jangan kamu lari ke Yesus palsu, Yesus palsu. Itu ditujukan kepada nabi palsu yang mengaku-ngaku seperti Yesus, yang mengaku-ngaku mengerti firman Tuhan seperti dirimu itu. Kamulah nabi palsu itu. Kemudian masalah ayat ini adalah ayat Yesus sendiri yang berkata, setiap orang yang sudah dibaptis dan menerima namanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah murid Yesus Kristus. Jadi setiap orang yang sudah dibaptis sama Bapa, Putra, Roh Kudus, Yesus sudah mengenalnya dan Yesus sudah mengenal orang itu dan orang itu adalah Kristen. Artinya pengikut Yesus. Kristen itu artinya pengikut Yesus Kristus. Salah Jadi kamu lagi. jangan tidak mengenal Kristen ya. Itu artinya Oke. pengikut Yesus Kristus ya. Iya. Jadi jelas. Kamu jangan congor dan menyesatkan dengan 4.000 orang yang di sini ya. Al-Quran saya belum goyang sedikit pun sahabat-sahabat. Kul ha'atu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan wahai Carolina yang cantik. Jika ada bukti kebenaranmu tunjukkan. Saya bertanya, apakah Yesus berkata kepada Bani Israel muridnya akan datang kepada mereka Yesus palsu? Ya atau tidak? Tunjukkan kebenaranmu. Yesus berpesan gak kepada Bani Israel murid-muridnya angkatan pertama? Hei kalian, waspadalah sebab akan datang kepada kalian penyesat dengan memakai namaku dan berkata akulah Yesus. Jangan kau percaya. Sekarang saya tanya nih sama saudari, percaya nggak Anda ucapan Yesus ini bahwa akan muncul Yesus palsu yang mendatangi murid-murid Yesus asli? Percaya apa nggak percaya? Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Carolina, silakan. Percaya nggak? Kalau ente percaya, Ayatnya. Kamu percaya tunjukkan nggak? ayatnya di mana? Kamu tunjukkan ayatnya di mana perkataan itu? Tunjukkan.
Lukas 21 nomor 8. Satu aja dulu. Kalau kebanyakan nanti gugur rambutnya saudari saya ini. Itu tanda-tanda akhir zaman. Itu bukan di zamannya Yesus. Itu yang dikatakan Yesus itu adalah akhir zaman ini. Ya? Akhir zaman. Itu ketika muridnya bertanya, tunjukkan Allahu gimana Akbar. akhir zaman itu. Tanda-tanda akhir Al-Quran zaman itu tidak goyah. datang datang orang Masya Yesus Kristus Allah. yang mengaku penyelamat dirimu itu. Subhanallah, Al-Quran. Penyesat itu dirimu, ya. Al-Quran, Al-Quran. Yesus Aku tidak mengenal berkata, Al-Quranmu dan aku menjawab dengan waspadalah apa yang ada kepada dalam kitab. penyesat yang datang kepada kamu. Penyesat Wah, itu di datang akhir kepada zaman, kamu. bukan kepada murid-muridnya. kepada Apakah akhir murid zaman Yesus ini. hidup sampai akhir zaman, Cak Ayu? Jangan menghayal ente. Itu ucapan tanda-tanda akhir Yesus. zaman. Jangan kau sesatkan itu 4.000 orang yang nonton. Gara-gara kau orang masuk neraka. Kau yang lebih budi masuk neraka. Saudariku, dengarkan, dengarkan. Kata Yesus kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, yang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jangan kamu Penyesat itu datang kepada siapa? percaya. Penyesat itu datang kepada siapa? Kepada murid Yesus, angkatan pertama. Angkatan kedua siapa muridnya? Muridnya cuma 12. Jadi Yesus Angkatan Kristus pertama sendiri. itu maksudnya adalah orang yang hidup berdampingan dengan Yesus yang disebut sebagai murid. Mana dalilnya, mana ayatnya? Lukas 21 nomor 8, Cak Ayu. Murid-murid Yesus cuma 12 dan dia hidup bersama Yesus Kristus. Ya, itulah Di mana yang dimaksud penyesat itu datang? Yesus. Di mana? Saudariku, Penyesat itu di mana ketika murid-muridnya masih hidup? Dia hidup bersama Yesus Kristus. Yesus Kristus lebih dulu naik daripada murid-muridnya hilang. Kau bilang penyesat kamu pada itu murid-muridnya penyesat datang. Saudariku, kalau Anda membantah itu berarti Anda memang betul-betul antikristus. Bukan kamu bilang tadi penyesat datang kepada Anda percaya murid-muridnya. enggak kepada ucapan Yesus? Kamu tadi saya baca. bilang penyesat datang kepada murid-muridnya. Murid-murid siapa? Jelas itu. Dengarkan saya bacakan karena kayaknya Anda nggak paham Bible. Gini. Lukas 2, murid-muridnya siapa? sabar dulu, saudariku, neraka luas. Kamu Jangan diperebutkan. Bilang tadi penyesat datang kepada Saudariku, murid-muridnya. iya, Yesus makanya masih ada di dengarkan situ. dalilnya. Saudari, dengarkan dalilnya. Dan Dengarkan dalilnya, kamu yang dengarkan. Kamu yang sesat, kamu yang belajar lagi Lukas 21 nomor 7. Lukas 21 nomor 7. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus. Yang bertanya kepada Yesus siapa? Iya, murid-muridnya bertanya pada Yesus, kenapa? Itu sudah Coba. tahu. Terus kenapa Anda Iya, membantah? murid-muridnya bertanya. Ya, murid-murid kan? Oke, Muridnya itu lanjut. bertanya tentang akhir zaman. Muridnya itu bertanya tentang akhir Kenapa zaman. jadi akhir zaman? Cak Ayu, dengarkan. Guru, ya paman, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kalau itu akan terjadi? Apa kata Yesus? Waspadalah supaya kamu. Kamu siapa? Kamu siapa? Iya, saya tahu muridnya. Apakah ada penyesat itu Muridnya. datang ke muridnya? Berarti kata Yesus, dengarkan. Muridnya ada kah penyesat itu datang? Iya, dengarkan. Muridnya ada kah penyesat itu datang? Dengarkan. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu apa? Jangan kamu mengikuti mereka. Berarti penyesat itu zaman mana? Zaman mana? Itu kan judulnya ada kedatangan anak manusia yang kedua kali, bro, akhir zaman. Kok jadi judul? Saudariku, judulnya itu kalau film permulaan penderitaan. Ini Anda belajar di mana, Swe? Hei, Ini kan 26, 27 judulnya adalah kedatangan anak manusia. permulaan penderitaan Lukas 21. Nah, inilah kalau bengek. Dibilang Lukas 21 nomor 7.
Permulaan penderitaan. Murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, Guru, bila manakah itu terjadi? Saya bacanya 28, 25. Ya, makanya bukan jangan artinya itu, berjumpa. makanya aku Permulaan bilang penderitaan itu jangan artinya hidup berjumpa dalam adalah mimpi. akhir zaman. Jangan Permulaan mimpi. penderitaan itu artinya akhir zaman. Saudariku, Murid-muridnya bertanya kepada Yesus. saudariku, Katanya, tidak "Guru, ada artinya bila Anda manakah ngotot, itu akan terjadi, Anda dan apakah bertele-tele, tandanya kalau Anda itu berlata-lata, terjadi?" pada Iya. masa ajal Anda datang, penyesalan itu akan datang. Oke? Tak ada gunanya Anda nggak ada gunanya. Mumpung masih ada kesempatan, Kamu mari, harus buka diri, buka diri, Kedatangan buka Yesus sudah akal. dekat. Ini Bible, ini Kamu Bible, ini Bible. penyesat, nanti kamu lebih dulu yang dimasukkan neraka. Saya cari yang diskusi yang gunakan akal. Kalau ada, kalau misalnya di Kristen masih menyisahkan orang yang berakal, oke? Saya nggak butuh manusia yang mau bunuh diri sendiri ke neraka. Dalilnya jelas. Yesus berkata apa? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, dan mereka akan berkata, Akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti, jangan kamu mengikuti, kamu jangan mengikuti mereka. Kamu kan murid yang bertanya, guru, ya paman, bila manakah itu terjadi? Apa tanda kalau itu akan terjadi? Nah, kata Yesus mengatakan kepada murid, waspada supaya kamu jangan disesatkan. Loh, ini cerita yang terjadi dan akan terjadi terhadap murid Yesus. Katanya percaya kepada Yesus, kok melalang buana kemana-mana. Ayolah saudara-saudaraku, jangan sombong dengan kebenaran. Kasih kesempatan itu Pak Lintas semua. Oke, silakan. Saya memberi ruang kepada saudara-saudara saya Kristen untuk berbicara dengan jujur berdasarkan Bible itu sendiri. Ingat, Bible itu kitab saudara. Jangan justru saya yang lebih percaya isinya daripada kalian. Silakan. Iya. Pak Samuel. Nggak nyimak nih Pak Lenta ini. Jadi Bang Suma ya ini Silakan, Bang. kita beda. Kalau Yesus asli dan palsu itu ya, kalau Yesus sendiri bersaksi dia itu akan mati dan bangkit disesah dan dianiaya. Kalau Yesus palsu, Yesus yang tidak mati dan bangkit yang diserupakan, itu yang palsu. Itu di ajaran kalian itu. Jadi itu yang palsu. Yang asli itu ada saksi Maria ibu Yesus, murid-muridnya, ahli-ahli Taurat, siapa-siapa yang menghakimi, orang banyak yang berteriak salibkan dia. Itu Yesus mati dan bangkit. Juga di surah Maria 3:3 itu. Jadi Yesus palsu itu yang di ajaran kalian itu, yang tidak mati dan tidak bangkit, yang diserupakan. Nah, itu yang palsu. Oke, baik Bang, baik. Masih di situ dia. Di mana dia sekarang? Sudah pergi belum? Jadi gini, sudah pergi, udah berangkat dia tadi. Dipanggil sama suaminya karena dia belum masak. Iya. Tidak, udah. Udah pergi tadi. Iya. Dia kemana sekarang? Iya, nggak tahu, saya juga nggak tahu kemana dia pergi. Yang jelas bisulnya udah meledak di sini, entah dia mau kemana terserah dia lah, benda bukan urusan kita itu. Jadi gini saudaraku, coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 29, 30, 31, 32, 33. Coba Anda baca itu. Daud menubuatkan Mesiasnya tidak ditinggalkan di kuburan. Mesias yang dibangkitkan itu tidak mengalami kematian, tetapi diangkat oleh tangan kanan Elohim. Siapa itu? Siapa itu, Bang? Siapa itu? Ayo. Jangan gengsi terhadap kebenaran. Ini bukan Quran, ini Bible. Kalau Al-Quran sudah final. Barafa'ullah alaihi. Nabi Isa diangkat langsung oleh Allah ke sisinya. Itu Al-Quran udah final. Tidak mungkin saya akan menanamkan isi Quran kepada orang yang mematikan akalnya. Sedangkan Bible menceritakan seperti itu dibantah. Apalagi Quran.
Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 itu. Apa kata Petrus dalam khotbahnya? Daud adalah seorang nabi. Kuburannya masih ada di tengah-tengah kita, katanya. Dia yang telah menubuatkan tentang datangnya seorang Mesias. Jasadnya tidak mengalami kebinasaan. Artinya tidak mengalami maut. Dan dia tidak ditinggal dikubur. Lalu kemudian kata Petrus, Daudnya mengatakan Elohim akan menyelamatkan dia dengan dia diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit. Itu jelas, itu dalil. Iya, Yesus bangkit mengalahkan maut. Kalau dia masih Alamak. dikubur tidak bangkit, berarti dia kalah. Nah, itu perspektif Anda. Sedangkan Ada pada saat ayatnya. Iya, saya paham kalau itu, saya paham. Tetapi sayangnya, saudara, Petrusnya sendiri yang mengatakan itu, bahwasanya dia tidak mengalami kematian, melainkan diangkat langsung oleh tangan kanan Elohim. Sedangkan di data 36-nya Petrusnya mengatakan, oleh karena itu orang-orang Israel harus tahu Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian angkatan jahat. Itu sama seperti di Al-Quran. Karena yang disalibkan ini adalah penyesat, maka Allah menjadikan iblis sebagai sembahan-sembahan orang-orang kafir. Bukankah kemudian Yesus sendiri mengatakan Yudas itu iblis? Coba. Dan ketika dia bangkit, dia mengatakan, kepada aku telah diberi kuasa. Sedangkan yang menjanjikan kuasa surga, langit dan bumi itu iblis. Yesus dicobai oleh iblis. Lukas 4 nomor 6. Yesus dicobai. Iblis berkata, "Hei Yesus, ya paman, jika engkau menyembahku, segala kuasa langit dan bumi dan kemegahan bumi ini akan aku berikan kepadamu, sebab aku berkuasa, sebab aku iblis berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki." Nah, iblis memberikan kuasa itu kepada si mayit yang ada dalam kubur. Maka ketika ia bangkit, dia berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa." Siapa yang memberikan kuasa kepada si mayit ini? Adakah Bapak menjanjikan kuasa kepada Yesus langit dan bumi? Gak ada. Yang menjanjikan kepada siapapun yang dia kehendaki kuasa langit dan bumi hanya si bilis sisis. Yesus sudah berapa kali dicoba. "Hei Yesus, kalau kau sanggup, kalau kau menyembahku, ku kasih kamu segala kuasa langit dan bumi, kau jadi penguasanya. Sembah aku dong." Apa kata Yesus? Tidak. Berarti Yesus tidak menerima kan? Nah, siapa ini si mayit ini yang menerima kuasa tersebut? Siapa? Itulah manusia yang mengaku akulah dia. Makanya Yesus berkata, "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memaki namaku dan berkata, akulah dia." Pada saat sejenak sebelum penangkapan, ada manusia mengaku akulah dia. Baca di dalam Yohanes 18 nomor 5. Ketika kemudian tentara Roma datang mencari Yesus, mereka tidak mengenal Yesus. Mereka tidak mengenal Yesus sama sekali. Maka ketika dia ditanya, "Siapa yang kalian cari?" "Aku mencari Yesus dari Nazaret." Apa kata makhluk tersebut? "Akulah dia." Ditangkap. Kata Yesus, kalau ada yang mengaku akulah dia, itu penyesat. Nah, ditangkap oknum yang mengaku akulah dia. Setelah ditangkap, naik dia, disalib. Setelah disalib, turun dia di kuburan. Setelah di kuburan, dia keluar. Setelah di kuburan, keluar dari kuburan. Apa katanya? "Pergi, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku." Itu siapa? Kata Yesus, penyesat. Kenapa penyesat? Karena Yesus mengatakan bahwa tanda-tanda penyesat itu adalah mengaku dengan berkata, "Akulah dia." Yang ditangkap dan disalibkan ini mengaku akulah dia. Apa buktinya kalau itu bukan Yesus? "Eli, Eli lama sabaqtani." Yesus seumur hidup tidak pernah memanggil Bapa dengan panggilan Eli. Itu bukti bahwa itu bukan Yesus. Itu bukti bahwa itu bukan Yesus. Jangan kau putar balikan Alkitab semua ya. Loh, saya nggak putar balikan, itu saudara. yang mengaku Yesus ya, yang mereka tanya ya mau yang dicium Yudas. Berarti Yesus yang penyesat kan? Ya, berarti Yesus yang Anda maksud penyesat kan? Akulah yang kamu akulah cari. dia. Siapa itu? Itu bukan. Siapa itu? Bukan Yesus palsu. Anda jangan putar Dari mana balikan. Anda bisa tahu?
Dari mana Anda bisa tahu bahwa itu bukan Yesus palsu? Dari mana Anda bisa tahu? Dari mana juga Anda bisa pastikan kalau itu Yesus? Saya dapat pastikan Yesus berkata, penyesat itu berkata, akulah dia. Ayo. Jangan kau tafsir kata akulah dia Oh, bukan. semau-mau. Itu kata Yesus, saudaraku. Tidak. Yesus berkata Ya. kepada muridnya. Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah. Balikan Alkitab. Saya tidak memutarbalikan, saya justru meluruskan, Coba saudaraku. Anda baca topiknya Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Coba Anda baca. Karim. Yesus berkata. Yesus tanya, siapa yang kamu cari? Oke, sekarang begini. Ya. Oke, saudara Kristen. Siapa namanya ini? Chris. Saudaraku Chris. Oke. Anggaplah itu Yesus asli. Anggaplah itu Yesus asli. Sekarang, kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda percaya kepada ucapan Yesus, maka wajib mutlak harus ada yang memenuhi penyesat mengaku akulah dia. Ego emi. Tolong tunjukkan. Setelah oknum yang ditangkap ini mengaku ego emi, siapa lagi yang pernah mengaku ego emi? Tunjukkan. Saya malam ini juga akan menghubungi kantor KUA untuk menikah hari Ahad besok. Kalau Anda bisa tunjukkan kepada saya, silakan. Saya hitung sampai 10. 1, Itu adalah nubuat. 2, Iblis juga nanti akan 3, mengaku aku Mesias nanti. 4, Ya, iblis akan menyaruh seperti 5, Yesus ya. Menjelang 6, hari kedatangan Yesus, iblis akan 7, berbuat sesuatu bahwa 8, dia akan menampakkan diri sebagai 9, Yesus. Itu 10. nanti. Nggak ada, teman-teman. Udah. Sudah ada, kawan. Nggak ada. Jangan, Sedangkan, saudaraku. Sabar. Jangan cuman sakit hati disampaikan di sini. Jangan. Mending Anda turun, Anda minum air, Anda renungkan apa yang sampaikan daripada Anda celoteh di sini. Yang membantah dalil, mending Anda turun. Istirahat kek atau apa kek. Mungkin masih ada Kristen lain yang menggunakan akal sehat. Yesusnya berkata nih kepada muridnya, hei muridku yang ganteng, ya paman, waspadalah kepada penyesat. Tanda-tandanya apa paman? Tanda-tandanya dia berkata dengan mulutnya, akulah dia. Oh, itu tandanya. Oke, nah kita ke timur, nguping ke sana sini, ada nggak yang mengaku akulah dia? Nggak ada. Kita ke barat, ada nggak mengaku akulah dia? Nggak ada di sini. Kita ke Yudea, ada nggak yang mengaku akulah dia di sini? Nggak ada. Kita ke sini, ada nggak mengaku akulah dia? Nggak ada juga. Tapi ketika kita kemudian ke Gurun Paran, kita temukan kemudian orang yang mengaku akulah dia. Lalu apa yang terjadi terhadap dia? Orang ini ketika mengaku akulah dia, apa yang terjadi di situ? Wow. Kok wow? Ada apa Bang Suma? Wow. Emang ada apa sih? Ketika orang itu mengaku akulah dia. Kok wow? Iya. Wow. Kenapa? Ada apa weh? Bilang dong. Apa yang terjadi pada saat dia mengaku akulah dia? Para prajurit mundur dan berjatuhan ke tanah. Sampai dia begitu. Iya. Kalau hanya mengatakan akulah dia yang engkau cari loh teman. Mana? Apa? Kenapa dia harus jatuh? Untuk apa? Tapi karena Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, dan penyesat itu berkata akulah dia. Nah, kalau Anda mengatakan yang berkata akulah dia itu adalah Yesus, kan Yesus memang sudah mengatakan, Cak Ayu, penyesat itu mengaku Yesus. Berarti korbannya akan mempertahankan itu bukan palsu, itu Yesus. Kenapa mengaku Yesus? Ya karena penyesat. Kenapa mengaku Yesus? Karena memang harus mengaku Yesus. Kenapa mengaku Yesus? Ya karena memang harus mengaku Yesus. Penyesatnya pakai nama Yesus, berkata akulah dia. Dua hal terpenuhi. Yang pertama mengaku Yesus. Tidak usah dinaikkan Bang Suma 04 atau 03. Saya sudah ada di sini. Keliru pencet, Oke. Bunda. Iya. Jadi gitu, akulah Yesus. Dari penyesatnya terus berkata Yesus. Nah sekarang ketika penyesatnya mengaku Yesus, ditangkaplah dia.
Bukan Bang Suma, itu bukan penyesat, itu adalah Yesus asli. Oke, saya duduk, saya sandar, kemudian ambil rokok sebatang, bakar, ketepak, isap. Silakan tunjukkan oknum selain oknum itu yang mengaku akulah dia. Kalau ada, besok saya nikah lagi. Ada? Tidak ada. Itu di akhir zaman. Tunggu dulu. Penyesatnya mengaku akulah dia itu wajib hukumnya datang kepada Yesus, murid Yesus. Tidak mungkin murid Yesus masih hidup sampai akhir zaman. Tidak mungkin. Berarti pada zaman itu juga penyesatnya itu datang, dan pada saat itu juga penyesat itu ngaku akulah dia, dan saat itu juga penyesat itu datang kepada murid-murid Yesus. Gitu. Sabar ya teman-teman di YouTube. Saya membaca apa yang kalian sampaikan. Sabar. Kalian sampaikan. Sabar. Oke, jadi gitu. PR saudara-saudara Kristen ini dari Bang Suma dan timnya, tolong tunjukkan oknum yang mengaku akulah dia, yang datang pada abad pertama selain daripada yang ditangkap. Ahai, mantrasi anggota. Lanjut teman-teman sekalian. Yang jelas, anaknya Bunda Maria itu utusan Tuhan. Dia hanya mengajar kepada Bani Israel. Itu satu. Yesus yang dianggap ke seluruh dunia itu bukan anaknya Maria, tapi Yesus yang mati terkutuk di tiang salib, bangkit menjadi Tuhan. Kemudian Paulus berusaha untuk mengajarkan itu. Jelas kok itu. Akulah dia. Itu sih kesimpulan sederhana kok. Yang penting kan mau jujur ya. Siapapun Yesus itu dua-duanya salah kalau dia adalah Tuhan. Siapapun Yesus itu dua-duanya salah kalau untuk seluruh dunia. Dia hanya untuk Bani Israel. Siapapun Yesus itu. Sederhana kok itu. Semoga tercerahkan. Jangan lupa nonton film Doti supaya kau nggak kena Doti. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu la yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ini Al-Quran menantang 1400 tahun. Tidak main-main. Wa qalu la yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Ini 1400 tahun Quran. Katanya karangan Nabi Muhammad. Katanya Quran itu bukan kalam pencipta langit dan bumi. Kok nggak gugur-gugur? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katanya ini karangan. Katanya ini ditulis orang yang buta huruf, yang tidak memiliki ilmu, yang tidak ada wahyu, yang tidak ada ilham, tak ada roh kebenaran padanya. Kok nggak bisa digugurkan? Kalian berasal dari orang-orang yang hebat. Agama kalian ditopang dari segala macam ya kemajuan, kecanggihan, segala macam. Kemudian apa yang ada di kalian itu mendukung dan sebagai pendukung keyakinan kalian. Ini Quran ya, Quran dari satu manusia saja nih. Dia tidak berkelompok, satu. Namanya Nabi Muhammad, hidup di zaman jahiliyah, tidak mengerti baca tulis, menceritakan ini. Kok gak bisa kalian gugurkan? Lawan terus Al-Quran itu, lawan. Benci saja Al-Quran itu, benci. Tutup akal kalian, tutup hati kalian, tutup.
Tapi sayang, sampai kalian membusuk di dalam api neraka, kalian tidak akan pernah bisa kemudian menyentuh esensi kebenarannya selama kalian tidak bisa membuktikan apa yang menjadi tantangannya. Qul hatu burhanakum. Hei kalian, tunjukkan kebenaranmu, buktikan kebenaranmu. Jika kamu orang yang benar. Nah, cuman kesurupan. Cuman kesurupan kayak gitu. Mana? Mana kata Quranku, mana? Tunjukkan kebenaranmu, mana? Ayo, jangan sakit, jangan sakit. Mana tunjukkan kebenaranmu? Mana tunjukkan? Ada, ada Cahayu. Aku cuman minta tunjukkan dalilnya. Kalau di Al-Quran, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel. Quran tuh, inni rasulullahi ilaikum. Itu kata Quran. Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Oh, itu Nabi Isa, bukan Yesus. Oke, Yesus berkata, Matius 19:24, aku Yesus diutus hanya kepada domba-domba dari Bani Israel. Lah kalian Bani apa? Ayo, Bani apa kalian ini? Sulit saudara-saudara, sulit. Al-Quran mengatakan Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Yesus mengatakan dirinya diutus hanya kepada Bani Israel. Karisteng, dari mana datangnya? Ayolah saudaraku, mari, jangan angkuh, jangan sombong. Apalah artinya mempertahankan sampai mati, sampai ngotot, nipu sana sini, melilit lidah, tapi tidak ada dasar pijakan. Jadilah manusia yang cerdas, mempertahankan sebuah keadaan di mana keadaan itu tidak punya dasar. Itu adalah seburuk-buruknya keadaan. Itu seburuk-buruknya keadaan. Kambing diajari bicara dengan secanggih-canggihnya alat, dia akan tetap ngembek. Kambing, ini sudah zaman modern. Jangan gitu lagi dong. Ayo belajar sekarang. A, B, C, D. 1, 2, 3. Ya wajar. Wajar. Kamu paksakan kambing itu pun dengan cara apapun, tetap aja dia ngembek. Karena tidak ada alat yang ada di kepalanya untuk mendeteksi kebenaran. Lah ente ada akal. Janganlah hidup seperti kambing. Ada akal. Jangan gengsi. Lemah kita ini. Ketika kita kekeh mempertahankan kesesatan, besok hari innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anda sedetik setelah di bawah tanah, tak ada lagi pilihan. Kalau di sini sekarang nih, Anda masih hirup udara, masih ada pilihan, Cak. Mau masuk Islam atau tetap dalam kekufuran, masih ada pilihan. Tapi kalau Anda sudah masuk ke dalam tanah, mau siapapun yang datang memberikan pencerahan, menjelaskan kebenaran, sampai mulutnya robek sekalipun, Anda tidak punya pilihan. Anda tidak lagi berhadapan, Anda tidak lagi menghadap pada kehidupan duniawi. Anda sudah berhadapan dengan kehidupan selanjutnya, yaitu mempertanggungjawabkan segala apa yang Anda lakukan ketika hidup di dunia. Kesombongan tidak akan menghantarkan Anda selamat. Yesus nggak suka orang yang sombong. Ya, kepongahan tidak akan menghantarkan Anda kepada keselamatan. Yesus tidak suka kepada orang yang pongah. Yesus mengatakan kasihi Tuhanmu dengan akal, bukan dengan iman.